banyak orang yang mengidentikan partai politik ini masuk ke dunia politik ini adalah identik dengan uang. Ya. Ya, padahal banyak orang yang cerdas yang tidak berkemampuan finansial, tetapi dia mempunyai kemampuan akademi, memiliki kompetensi sosial yang baik, ya, mempunyai kemampuan, memiliki kompetensi spiritual yang bagus, tetapi karena diganjal oleh perasaan-perasaan politik uang semacam itu, ya orang tidak mau berjuang di situ. Nah, bagi saya pribadi itu bukan halangan. Oke. Hari ini saya mau bicara santai dengan seorang pengabdi ya, puluhan tahun asam garam di dunia pendidikan, dan yang menarik adalah beliau ingin masuk ke dunia politik. Saya tertarik banget bicara dengan beliau, walaupun banyak banget yang hubungi saya untuk masuk di podcast, tapi saya datangi beliau di rumahnya karena saya tertarik dengan gagasan dan misi besar beliau untuk kemaslahatan umat, kira-kira seperti itu. Saya sedang bersama dengan Dr. Randus Muhammad Saleh, seorang pengabdi yang hari ini menjadi salah satu bakal caleg dari Partai Umat di Kota Bima. Selamat malam, Day. Selamat malam. Sehat, Day? Alhamdulillah. Waduh, Day, kok kita kayak kaku banget, Day? Enggak sih, enggak ada kaku. Bagaimana kaku orang biasa di lapangan. Oh iya. Saya berterima kasih banget, Day, karena dibukakan rumah ya. Karena tentunya banyak teman-teman di podcast Bicara Santai mau tahu banyak hal, Day. Khususnya berkaitan dengan hal-hal politik. Nah, sekarang Day masuk ya di ruang politik nih, Day. Padahal beberapa tahun yang lalu, Day itu hampir 40 tahun jadi seorang pengajar nih, mengabdikan diri di dunia pendidikan. Nah, kira-kira masuk ke dunia politik nih, Day, bagian dari pengabdian atau seperti apa, Day? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kediaman saya. Ini adalah satu rahmat juga ya untuk media silaturahmi. Saya ini backgroundnya adalah seorang pendidik. Sekarang sudah purna tugas kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dalam penilaian saya secara pribadi, saya masih merasa berkeinginan ya untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Ya karena apa yang dimiliki ini ya sebagai satu titipan menurut saya, ilmu yang saya geluti. Nah, menurut saya dunia politik dengan dunia pendidikan itu tidak ada bedanya. Masih ada keterkaitan. Ada keterkaitannya. Ya, apa dasar saya menyatakan ada keterkaitannya? Yang pertama, kalau saya melihat objek atau sasarannya sama, ya sama, yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kalau di dunia pendidikan adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pun di dunia politik ya karena manusia juga yang diurus, manusianya pun juga harus dicerdaskan. Termasuk pendidikan itu adalah bagian dari hal yang harus dikembangkan juga ya oleh orang-orang atau oleh politisi-politisi. Ya, misalnya di Komisi E itu kan bidang pendidikan. Ya berarti diharapkan hadirnya Komisi E di tataran Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat 21 maupun DPR RI itu ya tentu tujuannya dihadirkan orang-orang di sini supaya bisa lebih mempercepat ya akselerasi daripada perkembangan pendidikan itu sendiri. Oke. Ya. Tapi Day, nggak semua politisi punya pikiran seperti Day. Justru politisilah yang menyebabkan ya masyarakat tuh bodoh, misalkan Day, money politik. Ya,
mempraktekkan black campaign, itu kan justru politisi yang mengajarkan itu kepada masyarakat. Suara masyarakat dibeli. Nah, itu pandangan saya seperti apa? Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu adalah satu pelanggaran. Karena aturan pun ya di Komisi Pemilihan Umum itu sudah ada aturan yang jelas. Money politik itu adalah satu pelanggaran. Yang seharusnya biarkanlah masyarakat itu menilai kemudian menjatuhkan pilihan sesuai dengan kata hatinya. Agama pun juga kan melarang itu. Ya, jadi Justru dibeli. ya, Bukan justru dibeli. bukan, tidak bisa dibeli. Masyarakat manusia atau pemilih itu bukan barang yang harus diperjualbelikan. Oke. Ya, dia punya harga, dia punya martabat. Oke. Ya, martabat itu datang dari atas, Dari Tuhan. dari Tuhan. Jadi tidak boleh, kita harus hargai. Jadi tidak mencerdaskan namanya itu. Jadi tidak mencerdaskan. Nah, hadirnya Dae berarti melawan arus politik yang dilakukan oleh politisi Di sebelumnya. antara lain, karena misi politik dari Partai Umat itu adalah melawan kedoliman, kemudian menegakkan keadilan. Money politik itu ya, itu adalah satu kedoliman juga, mendolimi orang, Iya, iya. memberi sesuatu kepada orang dengan harapan orang itu bisa memberi suara kepadanya dengan harga yang tidak bernilai, ya, dengan harga yang tidak bernilai, kurang fair dalam berkompetisi, ya. Iya. Nah, tidak fair itu karena memang melanggar aturan, norma yang dibuat oleh KPU juga norma yang dibuat oleh yang di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dalam Al-Quran sudah di dalam hadis sudah dijelaskan di sana. Laknatullahi ala ra'si wal murtasi. Dilaknat oleh Allah orang yang memberi sogo dan orang yang menerima sogo. Oke. Tanpa mempersoalkan berapa nilainya, berapa besar kecilnya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati juga. Ya. Jadi sama halnya kita menjebloskan masyarakat itu ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman semua ya. Saya kalau ngomongnya sama Dae saya agak takut. Jujur, karena bagaimanapun teman-teman, beliau ini kenapa saya manggil Dae ya. Jadi beliau mentor juga dulu waktu masa-masa SMA Dae ya. Ya, siap. Ya, mentor saya. Kemudian saya ikut terhikmat ya dengan keinginan beliau, karena bagaimanapun dunia politik ini sebenarnya orang anggap kotor Dae. Ya, karena tadi money politik. Banyak orang yang mengidentikan partai politik ini masuk ke dunia politik ini adalah identik dengan uang. Iya. Ya, padahal banyak orang yang cerdas yang tidak berkemampuan finansial, tetapi dia mempunyai kemampuan akademi, memiliki kompetensi sosial yang baik, ya, mempunyai memiliki kompetensi spiritual yang bagus, tetapi karena diganjal oleh perasaan-perasaan politik uang semacam itu, ya orang tidak mau berjuang di situ. Nah, bagi saya pribadi itu bukan halangan. Oke. Ya. Saya sih mikirnya gini Dae. Kalau memang seorang politisi ya misalkan Dae, harus beruang, saya nggak bisa masuk politik dan Pasti. beruang. Pasti. Iya. Apa istilahnya itu ya, munafik apa itu? Bisa Menepik ya. Ya, bahwa uang itu tidak diperlukan. Oke. Ya, tentu ada kos-kos. Yang kita maksudkan ini adalah sengaja menyiapkan uang untuk kita membagi-bagi kepada masyarakat yang mau memilih kita. Ya, padahal mereka mempunyai hak untuk menjatuhkan pilihannya secara merdeka sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Serangan fajar misalkan Dae. Ya, contoh lebih anu lagi itu. Lebih sadis lagi itu. Iya. Ya, lebih sadis lagi. Kalau mau jadi seorang politisi kan nggak melulu tentang uang Dae. Tadi itu. Berarti apa yang dibutuhin oleh pemimpin? Misalkan kalau kita mau terjun di dunia politik Dae. Yang harus dimiliki ketika dia masuk ke dunia politik. Sama saja dengan dunia pendidikan. Oke. Ya, seorang pendidik itu harus minimal dia memiliki 3
kemampuan yang melekat pada dirinya. Oke, oke. Ini termasuk politisi. Termasuk politik, karena sama saja kan sasarannya objeknya manusia. Manusia. Ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Ya, yang pertama dia mempunyai kompetensi akademik. Oke. Ya, dia mempunyai pendidikan yang mumpuni, yang cukup. Oke. Ya, sehingga dia punya wawasan. Oke. Ya, dalam berpikir. Yang kedua, dia mempunyai kompetensi sosial, kemampuan dia membangun komunikasi dengan masyarakat pada umumnya atau pemilihnya. Ya, karena pada saatnya nanti kalau kita terpilih akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat, tidak membohongi masyarakat dengan janji-janji ya palsu. Saya mau ngomong itu tadi. Sehingga banyak ya masyarakat yang selalu mengatakan kepada orang-orang yang terpilih, ya janji doang sesudah terpilih, enggak juga ditepati janjinya. Yang ketiga, kompetensi spiritual. Ya, dari kompetensi spiritual ini di mana seorang yang masuk ke situ di dunia politik atau di DPR itu memiliki nilai-nilai keagamaan yang cukup. Artinya integritas, moralitas. Seseorang tidak memiliki integritas yang cukup, tidak memiliki moralitas yang mumpuni sesuai dengan agama yang dia anutnya, ya tentu sangat berbahaya. Benar. Paling gampang melanggar aturan-aturan. Korup akhirnya. Ya korup pastilah. Karena nggak ada moralitas. Nggak ada moralitas. Tidak punya hati nurani terhadap sesama manusia. Itu kompetensi sosial tadi. Dan itu yang terjadi sekarang, Day. Ya, betul. Banyak sekali politisi kita justru, mohon maaf nih, Day, ya, ini nggak menjustifikasi siapapun, Ya, tapi betul. yang banyak kita lihat ya, justru integritasnya diragukan. Ya. Dia seolah-olah karena namanya wakil rakyat, tapi nggak berperilaku sebagai wakil rakyat. Pelayan rakyat bukan mereka, tuannya rakyat jadinya. Ya, karena basic dasar yang mendasari mereka hadir di situ itu tidak mendasari diri dengan memodali diri dengan dasar-dasar tadi. Oke. Ya, sehingga gampang aja melanggar. Ya, ketika seseorang itu punya kompetensi pendidikan yang cukup, ya tentu dia bisa berpikir jernih. Ya, Apa yang harus saya lakukan ini? Ketika dia mempunyai kompetensi sosial yang cukup, sehingga dia memiliki rasa iba terhadap sesamanya, ya, terhadap sesamanya. Karena memang misi hadirnya seseorang ke situ adalah untuk memperjuangkan kemaslahatan umat atau masyarakat, ya, kan begitu. Ini juga deh. Kan tadi karena kita singgung politik uang, kemudian kita singgung tentang korupsi. Ada keterkaitannya nggak ya politik uang ini dengan akhirnya politisi itu korup? Iya, korelasinya ya sudah, korelasinya pasti positif. Ya, kenapa? Kalau kita cenderung menggunakan politik uang, menghambur-hamburkan uang dalam rangka kita meraih suara yang banyak, ya ada potensi. Ada potensi seseorang itu dalam rangka pengembalian kos politiknya menempuh cara-cara yang tidak benar. Setelah jadi dia punya peluang, dia punya kesempatan, ya kan begitu. Ya, iya pastilah itu hukum yang sudah pasti itu. Ya, jadi ada hubungan sebab akibat. Ada istilah pengembalian modal lah. Jadi kalau dalam hukum tuh asas kausalitas ya, ada sebab kausalitas, ada hukum sebab akibat. Iya. Saya kalau ngomong sama Day ini jujur, karena ini perasaan pengalaman sebenarnya Day. Pengalaman di dunia pendidikan selama sekian puluh tahun itu mau dibawa ke dunia politik. Nggak semua politisi punya mindset seperti Day. Ingin merubah masyarakat. Justru mereka merusak masyarakat. Ini bukan menjustifikasi Day, tapi ini yang muncul. Ya namanya wakil rakyat. Jadi kalau kita tidak memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat banyak, ya hanya mau memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok
atau golongan, ya kasihan masyarakat. Masyarakat menjadi tertindas, ya, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, jadi masyarakat kita akhirnya ya menjadi beban negara, ya, menjadi beban negara. Kasihan juga negara itu. Iya. Ya, kasihan juga negara. Nah, orang yang terpanggil masuk ke dunia politik itu justru sebagai abdi negara yang tugasnya yang paling penting adalah mengurus rakyatnya, bukan memperkaya dirinya. Nggak gampang juga, tetapi harus ada idealisme. Ya, harus ada idealisme. Karena untuk merubah perilaku yang seperti itu, ya kita khawatir jangan sampai ya itu menjadi budaya dan berkembanglah budaya yang tidak baik untuk generasi kita yang akan datang. Termasuk saya kan. Iya, ya kita ini sudah usia berapa kan? Ya ada generasi yang akan datang yang harus kita fondasikan dengan dasar-dasar yang kuat, ya, sehingga mereka akan hidup lebih baik pada masanya itu. Oke. Ya, kan begitu. Nah, banyak yang bertanya juga Daya. Kan Daya purna di PNS ya kan, ASN. Kemudian masuk terjun dunia politik. Iya. Biasanya Daya, kalau yang purna masuk dunia politik, yang protes itu anak muda. Ini nggak ada puas-puasnya nih, gitu. Kenapa nggak kasih ruang kami anak muda masuk ke dunia politik? Nah itu seperti apa Daya ngeresponnya? Tidak ada aturan yang menutupi ruang kaum tua sejauh dia memiliki kapabilitas yang cukup, yang memadai. Tiga tadi ya. Mari silakan bersaing, berjuang. Ya. Belum tentu juga muda punya gagasan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, masuk saja silakan kita bersaing secara apa namanya? Sehat. Nah, kalau saya tanya Deh udah siapin berapa uang Deh? Untuk pilek nih Deh. Uang untuk apa dulu? Saya tanya. Aduh, ditanya balik nih. Ya, uang untuk apa? Yang pasti kalau Deh nggak mungkin untuk bayar orang. Ya. Itu berarti dibedain tuh Deh. Oke. Ya. Jadi kalau uang untuk kos ya, kos politik juga kan sebenarnya nggak mahal-mahal amat ya. Ya, apa sih yang mau dibayar dalam dunia politik? Ya, urus administrasi masuk caleg itu nggak seberapa kok, orang bisa kok 300.000 selesai untuk urus administrasi. Saya dapat cerita dari bayar parpol 100 juta, 200 juta. Ada juga yang bilang kos untuk bayar orang itu misalkan satu orang itu 300.000 Kalau 1.000 orang kan 300 juta. Iya, itu kan orang-orang yang tidak taat pada aturan, orang-orang yang tidak fair dalam berkompetisi. Ya, padahal aturan yang melarang, kenapa harus dilakukan itu? Agama sudah melarang, kenapa harus kita juga lakukan itu? Ya, apakah kita tidak takut dengan ya dampak dari kehidupan ini? Ya, bahwa ingat ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini yang lebih kekal. Nah, semua yang kita lakukan di sini ya tentu akan dipertanggungjawabkan. Benar. Ya, maka tidak perlu kita terpancing dengan itu. Jadi uang seal kadarnya untuk kiri kanan ya memang harus disiapkan. Ya, bagaimana bensin mau diisi kalau tidak punya uang? Ya, sebatas uang itu yang ditanya ya tentu ada lah. Berapa nilainya ya tentu ada pada saya kan. Iya. Ya, tapi uang untuk dipersiapkan mau beli suara kepada orang ya tidak mau. Itu satu pendoliman, bertentangan dengan misi Partai Umat ini yang apa namanya tadi, yang melawan kedoliman dan menegakkan keadilan. Jadi kita adil saja. Saya teman-teman semua ya, kalau bicara sama Dai Ile, biasanya itu familiar ya di masyarakat. Itu Dai Ile. Kalau diskusi sama Dai ini ya, 4 jam kayaknya kita nggak cukup. saya ini sebenarnya perasaan pengalaman. Perasaan pengalaman. Cuman kan yang paling penting kan dalam politik itu Dai. Kan pasti cuman sedikit kursi yang dikejar. Gimana?
kursi. Oh, iya, Kursi iya, yang iya. dikejar itu cuma dikit deh. Ya. Mungkin kalau di Kota Bima 20-an lebih deh. 25 25 kursi. kota kursi untuk DPD Kota Bima 25. Nah, yang ikut mungkin sampai ribuan atau ratusan gitu deh. Iya. Pertanyaannya deh. Dai udah siap kalah dan sudah siap menang nggak deh? Ya, ya harus lah. Itu konsekuensi. Ya, itu konsekuensi dari sebuah kompetisi. Kompetisi apapun. Ya, kita aja bawa tim bola itu ya harus sudah siap. Satu pertandingan dari dua tim itu harus keluar dari lapangan nanti, harus ada yang kalah, harus ada yang menang, harus siap. Ya, itu sportif tuh. Partai yang ikut ini 18. 18. Kita punya dapil 4. Oke. Dapil 1 di sini, Limpunda. Oke. Rasana Barat 2. 3 di Asa Kota. Ya, kemudian 9 di Raba. Oke. Ya, 9 di Raba itu memperebutkan 9 kursi. Ada 25 kursi. Partai yang itu 18, satu partai pasti setiap dapil itu akan mengirimkan utusan-utusannya. Kayak dapil Rasana Barat, dapil saya 5 orang. Oke. 5 orang, 5 kali 18 partai itu 90 orang yang berkompetisi. Yang bernasib baik akhirnya nanti hanya 5. Berarti ada 85 yang harus siap kalah tadi. Ya, ya, jadi kan bukan sendiri. Iya. Lalu yang kedua untuk mengurangi beban itu ya kita enjoy. Ya, kita enjoy saja. Ini kan seni, ini kan pesta. Pesta demokrasi yang digelar oleh negara. Kalau warga negaranya tidak mengikuti kegiatan pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh negara ini, lalu siapa? Ya, tidak hidup demokrasi, jadi ikut. Ya, dengan kita berorientasi, ya apa namanya tadi, ya tidak memaksakan kehendak, tapi kita tidak juga harus pasrah. Iya. Harus berusaha semaksimal sesuai dengan strategi ya, dan cara masing-masing ya peserta. Yang namanya pesta ada ya. Iya, Di pesta. ujungnya itu pasti harus Ya harus gembira, dia harus bahagia, tidak boleh dibawa dengan beban. Ya, itulah sebabnya banyak orang yang kita lihat di media televisi ini ketika dia bagaimana stres ya, bagaimana dia stres ya karena salah strategi. Dia menghambur-hamburkan uang yang banyak ya, kemudian tidak juga berpihak kemenangan itu kepada dia, akhirnya pusing. Benar. Masih baik kalau dia punya saldo simpanan sendiri, tapi kalau dia ngutang dulu karena dengan emosi yang menggebu-gebu bahwa saya harus dapat, dengan iming-iming masyarakat yang didekati sebagai pemilih, ya ini kan hancur orang itu. Ya, jadi begitu. Kalau kita ya tidak, santai aja. Santai aja. Santai. Siapa tahu Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Ya, Allah berpihak kepada kita. Ya, kenapa tidak? Allah itu cukup dengan mengatakan kun fayakun, maka jadilah ya, apa yang mau dia lakukan. Jadi teman-teman semua ya, kalau bicara sama Daile, saya jujur deh, kalau persoalan bagaimana membangun hubungan sosial, saya sudah dekat dan sering diskusi dengan beliau. Bukan hanya masuk dunia politik, dunia pendidikan, tapi beliau juga menemani teman-teman yang di sepak bola. Di sepak bola ya. Nah, artinya sosialnya nggak bisa kita iyalah. kira-kira gitu. Ya, insya Allah kita juga masuk sebagai pengurus PSSI Kota Bima. Ya, tentu sejalan dengan perjalanan waktu ya kita menimba pengalaman. Ya, dengan teman-teman yang ada di provinsi dan segala macam ya, sehingga itu bisa salah satu yang bisa mendewasakan kita dalam cara berpikir. Sehingga karena kita sering membawa anak-anak main bola, tim kita juga tidak selamanya menang. Ya, jadi kita harus siap kalah. Nah, demikian juga dalam dunia politik ini. Karena kalah ya harus siap, karena sudah biasa dengan pola seperti itu. Oke. Ya. Saya tertarik dengan quotes terakhirnya tadi. Pengalaman yang banyak itu mendewasakan cara berpikir. Waduh, itu dalam. Ya, makanya saya menjadikan tagline di dalam misi perjuangan dengan Partai Umat ini,
saya mencoba mengajak. Jadi dalam spanduk saya itu sifatnya mengajak, yaitu mari berjuang dan mengabdi untuk kemaslahatan umat. Nah, Dai, terakhir banget ya, karena kita dibatasi durasi, Dai. Oke. Terakhir banget, apa harapannya, Dai, untuk pemilih ya yang ada di dapilnya, Dai, untuk lebih mengedepankan rasionalitas nih daripada terhasut oleh politik uang, dan mungkin bisa juga disampaikan ke teman-teman, Dai nomor urut berapa, dan pilihlah Dai Ile untuk anggota legislatif kota. Ya. Kira-kira gitu, Dai. Ya, kebetulan saya juga di partai ini, ya saya menduduki wakil ketua. Oke. Kemudian saya juga diberi tugas oleh ketua partai ini sebagai sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan Daerah. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan Daerah untuk Partai Umat. Oke. Ya, jadi gitu ya. Sehingga insya Allah saya dapat dipastikan mendapat nomor urut 1, ya, mendapat nomor urut 1, tentu dengan harapan di dapil Rasanaya Barat nih, dapil 2, tentu dengan harapan sesuai dengan yang saya sudah harapkan juga dengan spanduk itu, ya mari pilih, ya mari dukung saya, ya mudah-mudahan dengan dukungan Anda semua akan mengantarkan satu kemenangan, dan kemenangan ini pada akhirnya nanti bukan kemenangan saya secara pribadi, tetapi kemenangan secara bersama, dan juga kalaupun itu betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu pun juga akan menjadi kemaslahatan bersama untuk kita semua. Tentu harapan kita dalam konsultasi ini ya mari saya ajak semua teman-teman, tidak usahlah kita terlalu berhambur-hamburan ya dengan sistem politik uang. Ya mari kita bermain santai saja. Ya kalau kita mendapat rahmat, mendapat rezeki, ya itu ketetapan Allah. Kalaupun tidak, ya itu juga mungkin yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah itu tidak akan menetapkan sesuatu itu yang tidak baik kepada kita semua. Jadi oleh karena itu sekali lagi harapan saya kepada semua teman-teman yang ikut berkompetisi dalam pencalekan ini, ya. Jadi mari kita bermain santai saja, tidak perlu ya jor-joran, ya. Ya bukan juga karena kita tidak memiliki itu, dan kalaupun memiliki juga tidak akan melanggar aturan, karena namanya aturan itu ya satu pelanggaran. Iya, iya. Ya saya rasa itu yang penting. Oke. Terima kasih. Dalam banget teman-teman semua, dan saya percaya Dai, tanggung jawab itu tidak pernah salah pundak. Ya. Dia akan diberikan kepada memang mereka yang sudah berikhtiar banyak dan berdoa banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua ya ke depan kita tentunya menginginkan para politisi yang bisa memberikan gagasan dan tentunya menawarkan perubahan untuk masyarakat. Dai, terima kasih banyak. Oke, selamat. Udah mampir di podcast. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ikhtiarnya ini bisa benar-benar memberikan dampak yang besar untuk masyarakat. Amin ya, kita berdoa bersama. Siap. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jabat tangannya lama nih. Lama banget teman-teman semua. Kayaknya habis ini saya mau dimasukin jadi anggota dari Partai Umat ya. Siap. See you teman-teman semua. Saya Yusril Zamahendra bersama dengan seorang tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dai, bye-nya di situ, Dai. Oke. Selamat. Oke.